ini saya akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks iklan. Namun sebelumnya ya perlu barangkali kita sapa-sapa dulu pada siswa-siswi SMPN 3 Labuan Haji, khususnya kelas 8. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat pembelajar yang berbahagia, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi teks iklan. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, barangkali perlu kita sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah diharapkan kepada siswa agar dapat memahami dan mampu membuat iklan yang bisa dipublikasikan melalui media cetak, media elektronik, bahkan media sosial. Karena kita ketahui sekarang ya, banyak sekali media-media yang digunakan oleh orang untuk mempromosikan barang atau jasanya. Tidak mesti kita temukan di koran, di majalah, di televisi, di radio. Bahkan sekarang ya tidak menutup kemungkinan ya iklan tersebut bisa kita promosikan melalui media sosial, baik di FB atau lewat YouTube atau Instagram dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa kita lakukan untuk mempromosikan barang atau jasa yang kita miliki untuk kita iklankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya siswa diharapkan supaya mampu mengetahui syarat pembuatan iklan tersebut. Ya, jadi kalau sudah kita paham, mengerti syarat-syarat di dalam membuat iklan, maka tentunya tidak sulit untuk membuatnya. Lalu yang ketiga adalah mengetahui struktur dalam teks iklan. Seperti apa sih struktur? Maka nanti kita akan kupas. Di sekarang ini kita harus mengetahui tujuan pembelajaran masalah teks iklan tersebut. Yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui fungsi dari teks iklan. Lalu berikutnya adalah mengetahui ciri-ciri teks iklan. Lalu mengetahui kaidah kebahasaan di dalam teks iklan, dan yang terakhir di dalam materi atau di dalam pembahasan materi ini diharapkan supaya siswa nantinya mampu untuk membuat contoh iklan lalu dikirimkan melalui Google Drive yang biasa Pak Guru hidangkan di dalam menyelesaikan tugas melalui WA Group. Karena kita ketahui saat sekarang ini ya kegiatan pembelajaran itu tidak boleh dilakukan di dalam ruang sekolah dikarenakan situasi dan kondisi COVID-19 belum dianggap aman. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran melalui pertemuan ini istilahnya kegiatan mode daring, yakni melakukan kegiatan pembelajaran melalui jaringan. Itu sebabnya ya sekarang kita ketahui sekian cara untuk menyampaikan materi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran tersebut. Ada namanya mode daring, ya maksudnya menggunakan jaringan. Ada namanya mode luring, maksudnya di luar ruangan. Ya kadang siswa-siswi disarankan sekolah, lalu di sekolah akan diberikan buku dengan tugas-tugasnya
kemudian diselesaikan di rumahnya masing-masing. Baik, sebelum kita masuk untuk membahas masalah tujuan pelajaran kita tadi, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan teks iklan. Jadi, teks iklan itu artinya suatu media atau wadah untuk mempromosikan barang atau jasa yang kita miliki ke khalayak ramai, ke tengah-tengah masyarakat atau kepada konsumen. Ya, maksudnya setelah kita publikasikan iklan yang kita buat tersebut, kita harapkan atau diharapkan para pembaca, baik itu masyarakat atau siapa saja yang membacanya, ya merasa tertarik dan merasa mengetahui ya apa yang kita informasikan tersebut. Nah, tentunya harapan yang paling mendalam adalah begitu iklan kita publikasikan, ya harapannya adalah apa yang kita inginkan bisa dibeli oleh para masyarakat sebagai konsumen, bisa digunakan oleh konsumen, ya sehingga itu adalah bagian dari tujuan yang kita harapkan, sehingga tercapailah harapan yang kita inginkan. Baik, itu terkait tentang maksud dari iklan, ya, sebuah media atau wadah yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat banyak. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang syarat iklan. Syarat iklan yang pertama adalah harus sesuai dengan fakta. Jangan mengada-ada. Nanti kalau kita promosikan tentang masalah suatu barang, kita mau menjual baling-baling pesawat, padahal kita tidak memiliki barang tersebut, lalu itu kita publikasikan melalui iklan. Ya, ini sudah tidak sesuai dengan fakta jadinya. Ya, jadi harus sesuai dengan fakta dan jujur, serta objektif. Objektif maksudnya ya tidak berbohong, itu maksudnya ya. Kita harus objektif, artian betul-betul jujur. Lalu di dalam membuat teks iklan tersebut, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang singkat, jelas, padat, dan mudah untuk dipahami. Jadi tidak dibenarkan membuat iklan tersebut dengan menggunakan bahasa yang panjang lebar. Ya, itu bukan syarat ke pembuatan iklan. Jadi iklan itu harus berisikan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Kalau kita contohkan, kalau di wilayah tinggalnya itu banyak sekali iklan yang terpajang, entah itu di tengah jalan, di depan kantor, di depan toko, di depan kios, dan lain sebagainya. Salah satu misal, situ warung bakso Amak Saipun terbuat dari urat sapi asli, rasanya luar biasa. Selain itu, di situ juga ada tulisan tersedia teh hangat, teh jeruk, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu singkat, jelas, dan padat. Orang sudah bisa memahami bahwa di situ terdapat bakso yang dijual dengan bahan urat sapi asli. Apa contohnya? Kayak ini. Saya dibaca. Tuh.
Ini ngajak kita ambil dan kita foto di salah satu warung yang berada di wilayah Korleko, Indo. Kalau tidak salah di depan MI-nya, bersampingan dengan kantor desa Korleko itu sendiri. Memang pada saat itu pernah kita beli, rasanya memang mantap itu. Harganya juga sangat terjangkau dibandingkan kalau direm, apalagi kalau dipancor satu mangkok harganya 15.000. Di situ ya harganya cuma 12.000, aneh ya. Padahal apa pentolan kayak namanya ya, itu besar-besar dan banyak itu disediakan. Pokoknya luar biasa juga ya dibandingkan dengan ya bakso yang seperti yang Guru sebutkan tadi. Jadi intinya adalah bahasa yang digunakan di dalam pembuatan iklan itu harus singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya di dalam pembuatan baliho itu tidak menyinggung pihak lain. Ya, artinya dengan membuat baliho, ya salah satu bentuk dari iklannya dengan membuat iklan di dalam informasi yang dibuat tersebut ya harus menjelekkan produk orang lain. Supaya baliho atau iklan yang kita tawarkan tersebut atau iklan yang kita buat tersebut betul-betul objektif, jujur, dan fakta, ya maka jangan sampai kita menjelek-jelekkan produk orang lain. Nah, kemudian syarat iklan berikutnya adalah harus tepat sasaran, sesuai. Umpama kembali pada contoh yang tadi, yang dijual adalah yang dijual adalah barang yang dijual itu adalah bakso, tapi di iklan itu malah yang tertera adalah apa, komponen elektronik, tersedia parabola, metrik, siaran 150 channel 5 tahun. Padahal di dalamnya yang tersedia adalah hanya bakso, tetapi di dalam iklan itu menjelaskan tentang elektronik, maka tidak nyambung. Jadi tidak tepat sasaran. Orang akan kebingungan, loh kok bisanya yang dijual bakso, tapi dalam iklannya itu menawarkan tentang barang elektronik, tidak nyambung. Jadi harus sesuai dengan fakta dan tepat sasaran. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah syarat iklan itu harus menggunakan kata-kata yang santun, kemudian menarik dan masuk akal. Jangan bahasanya terlalu tinggi tapi tidak masuk akal. Sama kalau dia menawarkan sebuah barang obat-obatan, obat cabai, supaya cabainya tumbuh subur dan berbuah lebat, dia membuat sebuah iklan. Untuk pohon cabai dapat menghasilkan 15 ton. Wah, tak logis, tak masuk akal. Ya, orang tidak akan percaya, bahkan tidak, malas untuk membacanya karena dianggap tidak mungkin. Jadi dalam bahasa iklan tersebut, ya, syaratnya yang akhir itu adalah kata-katanya harus sopan, menarik, dan logis. Ya, selanjutnya adalah struktur teks iklan. Tuh ya, struktur teks iklan itu
terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah nama produk atau jasa yang ditawarkan, dan yang ketiga adalah deskripsi. Jadi maksudnya judul di sini adalah bagian yang paling atas atau yang paling utama ya di dalam membuat iklan itu. Dan judul ini di tempat atas atau bagian paling atas supaya dapat dilihat oleh para pembaca. Lalu yang kedua adalah nama produk. Ya, kira-kira apa yang mau ditawarkan dalam iklan tersebut? Apakah produknya dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa? Di situ harus jelas adanya. Dan yang ketiga adalah deskripsi. Maksudnya bagian yang menjelaskan tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut. Di situ ya. Bagaimana dia menyusun, mengatur kata-kata sebaik mungkin. Nah, jadi harus diatur. Ya, itulah struktur dari teks iklan, yakni yang pertama adalah judul, yang kedua adalah nama produk, dan yang ketiga adalah deskripsi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang fungsi teks iklan. Ada beberapa fungsi teks iklan tersebut, yakni yang pertama adalah sebagai upaya pendekatan atau persuasi ya, untuk mengarahkan konsumen untuk memiliki atau membeli atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita tawarkan. Yang kedua adalah sebagai informasi ya, di dalam menyampaikan ya produk atau jasa yang kita miliki. Yang ketiga adalah sebagai pengingat agar konsumen selalu menggunakan atau agar konsumen lalu membeli produk yang kita tawarkan dan bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan ya, atau bisa dilakukan apa namanya itu, bisa digunakan saja ya tentang produk atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Ini sebetulnya ya fungsi dari teks iklan atau fungsi dari iklan tersebut. Ada 3. Jadi itulah materi atau itulah penjelasan tentang materi pelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks iklan. Mudah-mudahan saja apa yang telah kita jelaskan tadi bisa dimengerti, bisa dipahami, setelah itu bisa diaplikasikan. Dalam artian bisa dilaksanakan atau bisa membuat iklan. Tuh maksudnya ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Sekali lagi semoga ada manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.